Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara mencatat ada sebanyak 656 kasus probable varian Omikron di Sumatera Utara dengan rincian kasus aktif sebanyak 238 dan 28 orang diantaranya positif COVID-19 varian Omikron. Hal ini disampaikan langsung oleh Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Dr. Restuti Saragih. Satgas COVID-19 Sumatera Utara mencatat ada penambahan 51 kasus probable varian Omikron, sehingga tercatat ada sebanyak 656 kasus probable varian Omikron. Kasus probable sendiri merupakan suspek COVID-19 dengan ISPA berat atau meninggal dalam gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Sementara itu, sebanyak 238 kasus aktif atau sedang dalam perawatan dan 28 orang terkonfirmasi varian Omikron. Kemudian dari hasil tracing yang telah dilakukan, temuan kasus-kasus Omikron di wilayah Sumatera Utara sudah terjadi transmisi lokal. Untuk itu, pemerintah Sumatera Utara meminta kepada masyarakat yang memiliki keluhan terutama batuk agar tidak perlu malu melakukan tes swab PCR. Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Sumatera Utara, Restuti Saragih mengungkapkan ada penambahan 825 kasus PCR positif, di mana salah satu kota penyumbang terbesarnya adalah Kota Medan. Dengan rincian, Kota Medan 456 kasus, Deli Serdang 111 kasus, Pematang Siantar 52 kasus, Simalungun 28 kasus, Gunung Sitoli 19 kasus, Nias 16 kasus, Samosir 13 kasus, Dairi 12 kasus, Mandailing Natal 11 kasus, dan Langkat 10 kasus. Ia menambahkan Satgas COVID-19 Sumatera Utara juga mencatat kasus paling banyak berasal dari klaster keluarga, disusul dengan klaster perkantoran dan klaster sekolah. Klaster keluarga ya disusul dengan klaster perkantoran ya mulai ya, meskipun belum terlalu banyak tapi sudah mulai. Baru yang ketiga yang kita sedang terus himpun datanya adalah klaster sekolah. 825 kasus PCR positif itu 10 besarnya Medan. Yang data update ya, tambahan itu maksudnya Mas dari Metro TV kan. Medan 456, Deli Serdang 111, Pematang Siantar 52, Simalungun 28, Gunung Sitoli 19, Nias 16, Samosir 13, Dairi 12, Mandailing Natal 11 dan Langkat 10. Itu dua. Meskipun kasus Omikron ini menyebar secara cepat, Restuti memastikan bahwa keterisian atau bed occupancy rate di Sumatera Utara masih sangat rendah. Karena umumnya orang yang terinfeksi Omikron gejalanya ringan atau tidak bergejala sama sekali. Untuk mencegah berkembangnya COVID varian Omikron, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah memperketat pemeriksaan dan pengawasan kedatangan orang di pintu masuk melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan asrama haji sebagai lokasi untuk isolasi terpadu. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga mengeluarkan 10 himbauan kepada kepala daerah di tengah melonjaknya kasus varian Omikron di Sumatera Utara. Salah satunya pemberlakuan work from home bagi para pekerja, stop pembelajaran tatap muka, serta melakukan swab PCR secara acak terhadap pendatang yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Wahyu Erlangga melaporkan.